Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang daur biokimia, air, karbon, nitrogen, dan fosfor. Daur biokimia merupakan siklus peredaran unsur-unsur kimia dari lingkungan ke makhluk hidup dan kembali lagi ke lingkungan. Unsur seperti air, karbon, nitrogen, dan fosfor bergerak melalui komponen atmosfer, hidrosfer, litosfer, dan biosfer. Nah, siklus ini menjaga keseimbangan ekosistem dan memastikan ketersediaan unsur esensial bagi kehidupan. Gangguan pada salah satu siklus dapat memicu ketidakseimbangan lingkungan secara sistematik. Yang kedua ada daur air. Daur air atau siklus hidrologi menggambarkan pergerakan air dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi. Nah, proses ini meliputi evaporasi, kondensasi, precipitasi, dan infiltrasi. Energi matahari mendorong penguapan air dari laut, sungai, dan tanah. Uap air membentuk awan lalu turun sebagai hujan. Air yang jatuh ke permukaan akan mengalir ke sungai atau meresap ke dalam tanah. Nah, siklus ini memastikan distribusi air bagi organisme dan aktivitas ekosistem. Yang ketiga ada daur karbon, yaitu melibatkan pertukaran karbon antara atmosfer, organisme hidup, dan tanah. Nah, tumbuhan ini menyerap karbon dioksida melalui fotosintesis dan mengubahnya menjadi senyawa organik. Hewan memperoleh karbon dengan mengkonsumsi tumbuhan atau organisme lain. Respirasi dan dekomposisi mengembalikan karbon ke atmosfer. Aktivitas industri dan pembakaran bahan bakar fosil meningkatkan konsentrasi karbon dioksida dan berkontribusi pada penugasan global yang menjadi perhatian Intergovernmental Panel on Climate Change. Selanjutnya ada daur nitrogen. Nitrogen merupakan unsur penting dalam pembentukan protein dan asam nukleat. Namun, nitrogen atmosfer tidak dapat langsung dimanfaatkan oleh sebagian besar organisme. Bakteri tanah seperti rhizobium mengikat nitrogen melalui proses fiksasi. Nitrogen kemudian mengalami nitrifikasi, asimilasi, dan tumbuhan, dan denitrifikasi kembali ke atmosfer. Siklus ini sangat bergantung pada aktivitas mikroorganisme tanah. Selanjutnya ada daur fosfor. Fosfor berperan dalam pembentukan DNA, RNA, dan ATP. Berbeda dengan unsur lain, daur fosfor tidak melalui fase gas secara signifikan. Fosfor berasal dari pelapukan batuan yang melepaskan ion fosfat ke tanah dan perairan. Nah, tumbuhan menyerap fosfat, lalu hewan mendapatkan melalui rantai makanan. Dekomposisi organisme mati mengembalikan fosfor ke tanah. Penggunaan pupuk fosfat berlebih dapat memicu eutrofikasi di perairan. Terakhir ada interaksi antar siklus, yaitu keempat, daur biokimia saling berhubungan. Daur air mengaruhi distribusi karbon, nitrogen, dan fosfor melalui aliran dan precipitasi. Nah, daun karbon dan nitrogen berperan dalam regulasi produktivitas tumbuhan. Perubahan pada satu siklus dapat memicu dampak berantai pada siklus lain. Aktivitas manusia seperti deforestasi, pertanian intensif, dan industrialisasi mempercepat perubahan alami dalam sistem ini. Jadi, daur biokimia memastikan keberlanjutan unsur-unsur penting bagi kehidupan. Daur air menjaga ketersediaan sumber daya air. Daur karbon mengatur keseimbangan gas atmosfer. Daur nitrogen dan fosfor mendukung pertumbuhan organisme. Pemahaman siklus ini penting untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dan mencegah kerusakan ekosistem. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.